Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak dinda, biasanya di akhir bulan Sya'ban Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita sering dengar bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan Al-Quran. Setiap doa di hari-hari bulan Ramadan satu pasti diterima oleh Allah. Kelebihan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dosa-dosa akan diampuni. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, sungguh rugi atau kata-katanya sungguh celaka orang menemui bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Karena saking diobrolnya, kagak ada yang tak kebagian itu kata-kata. Saking diobrol. Bulan Ramadan bulan kasih sayang. Bulan Ramadan di mana Nabi banyak bersedekah. Di hari-hari biasa sedekah Nabi, tapi di bulan Ramadan lebih banyak. Di bulan Ramadan ada satu malam yang mana kalau kita ibadah di malam itu seperti ibadah 1000 bulan. Kelihatannya kalau dilihat tanda-tandanya belum nih untuk Bandung nih. Mudah-mudahan malam nanti insya Allah. Karena ada tanda-tandanya, diantaranya siang harinya matahari bersinar itu tidak terlalu terang gitu. Sampai kira-kira jam 10-11. Tapi itu kan tanda-tanda. Kalau pastinya Allah yang tahu. Bapak Ibu yang mulia, karena menjelang akhir bulan Ramadan, maka malam ini saya topiknya adalah bagaimana setelah Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan hasilnya apa? La'allakum tattaqun. Dan kewajiban Ramadan ini hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa itu orang yang takwa? Orang yang takwa ini orang yang beriman yang ibadahnya getol, ibadahnya getol. Makanya di bulan Ramadan disunnahkan salat tarawih. Di bulan Ramadan enggak. Jadi melatih salat sunnah. Sehingga di bulan Ramadan ini kaum muslimin salat sunnah pun tidak boleh. Jadi artinya kita punya bakat, punya potensi untuk mulai setiap hari. Itu di bulan Ramadan bisa. Sebenarnya bisa. Tinggal melanjutkan aja. Banyak amalan sunnah, baca Quran, zikir. Jadi orang-orang takwa itu orang beriman yang ibadahnya getol. Bukan yang fardu saja, yang sunnah tidak. Yang kedua, orang yang takwa itu apa? Di bulan Ramadan ini makanan yang halal pun disuruh tinggalkan. Ya, makanan di siang hari disuruh tinggalkan adalah halal. Makan minum halal. Istri juga halal, tapi ditinggalkan. Artinya meninggalkan yang halal saja mudah, tentunya meninggalkan yang haram lebih mudah lagi. Ya, apa maksudnya? Orang-orang takwa itu hati-hati terhadap yang haram, baik makanan maupun penghasilan maupun cara cari nafkah. Karena ada hadisnya, satu suapan yang haram masuk ke mulut kita berakibat amalan fardu dan sunnah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Jadi orang takwa itu orang yang berhati-hati dalam muamalah itu mencari nafkah yang halal dan membelanjakannya di jalan yang halal. Ini agama, ini bagian agama yang paling penting. Kemudian bulan Ramadan ini bulan perbaikan muasyarah untuk orang takwa. Apa itu muasyarah? Di bulan Ramadan kita tidak boleh bertengkar, ya. Apalagi menzalimi. Ada orang mengajak kita bertengkar,
kita katakan saya lebih puasa. Jadi orang-orang takwa itu orang yang pergaulannya baik, tidak pernah menyakiti orang, apalagi menjiwai. Nabi bersabda, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga itu apa? Baik kepada tetangga yang tidak baik. Jadi orang baik itu bukan yang baik kepada yang baik. Orang baik itu baik kepada orang yang tidak baik. Nah, itu apa disebut orang baik. Jadi Allah Ramadan ini melatih kita jadi orang yang baik muasyarah. Kita kenal hadis kan, nanti di akhirat ada orang banyak membawa pahala sunat dari salat sunat, dari puasa sunat, dari sedekah sunat, tapi bangkrut karena banyak orang yang dizalimi. Jadi bahaya. Kalau muasyarah kita ini tidak baik, pahala kita dikasih orang lain. Kalau sudah habis pahala kita, dosa orang lain dikasih ke kita. Bahaya kan? Bulan Ramadan bulan melatih kita untuk takwa. Artinya hubungan dengan hablum minanas yang baik. Siapa itu orang Islam? Orang yang perkataan, perbuatannya selalu memberikan keselamatan bagi orang lain, kesejahteraan, kesenangan. Siapa itu orang beriman? Orang yang semua aman dari gangguannya, gangguan hati dan perbuatan. Gangguan hati itu apa? Gangguan dari sifat hasad, iri dan dengki persaudaraan. Jadi bulan Ramadan membutuhkan sifat takwa, yaitu orang beriman yang muasyarahnya baik, muasyarahnya baik. Dan terakhir bulan Ramadan, bulan pembentukan akhlak. Akhlak itu apa? Pemurah, dermawan, lemah lembut, membalas keburukan dan kebaikan, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim, memaafkan orang yang zalim, sehingga nanti di akhirat kata Nabi, orang yang paling dekat denganku ada orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang bagus akhlaknya ini seperti beribadah terus-terusan di siang hari, berpuasa terus-terusan di siang hari, dan salat terus-terusan di malam hari. Itu keutamaan orang yang akhlaknya baik. Nah, bulan Ramadan bulan itu membentuk sifat takwa, yaitu dengan akhlak. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Iman adalah ikhlas. Jadi iman dan ikhlas itu etak-enak. Jadi kalau orang nggak mau beramal, takut dibilang ria, saya nggak komisilah, nanti dibilang ria. Inilah orang yang ria. Orang yang tidak mau beramal takut dibilang ria, karena takut dibilang ria, ini orang ria. Tapi orang yang beramal untuk dipertunjukkan kepada manusia, ini orang syirik. Beramal untuk manusia. Jadi orang yang ikhlas, dia beramal untuk Allah, dia tidak beramal pun karena Allah Ta'ala. Dan ini mentaati perintah Allah Ta'ala. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, kita sering melihat fenomena di masyarakat. Setelah Ramadan, maka back to laptop ya, kembali seperti biasa. Mesin kembali seperti ya. Kelakuan kita kembali seperti sebelum Ramadan lagi. Maka kenapa begitu? Karena kekuatan iman kita belum memadai. Jadi yang membuat seseorang bisa ibadahnya kuat, muamalahnya selalu yang halal, muasyarahnya ma'ruf dan baik, akhlak yang baik, itu karena ada kekuatan iman. Maka penting usaha iman setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bagaimana iman kita ini diperkuat, diperbaharui terus. Maka kegiatan yang sering kita lakukan ini, kadang-kadang kita usaha dari masjid ke masjid tiap bulan, itulah usaha tas iman. Usaha tas iman ini membuat kita bisa mempertahankan amal-amal kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Maka kita selalu bisa mentaati perintah-perintah Allah. Karena agama ini dituntut untuk diamalkan dalam segala keadaan. Keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sakit, keadaan sehat. Di setiap keadaan itu ada perintah Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, semoga malam ini kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi iktikaf, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.